Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, kita bertemu dalam video yang kedua, di mana kita akan eh, m- melatih ya, atau membahas bagaimana sih langkah detail, langkah teknis dalam menyusun sebuah instrumen. Baik, instrumen yang pertama akan saya contohkan adalah membuat angket. Ananda, saya akan share screen, silahkan kita simak bersama-sama terkait instrumen yang akan saya share. Saya sudah mencoba membuat sebuah instrumen dan ini akan saya share. Baik, Ananda sekalian, pada video kali ini kita akan eh, membahas tentang membuat instrumen atau angket. Membuat instrumen. Yang pertama adalah tentang membuat angket. Di sini saya ingin membuat sebuah angket keakraban dalam keluarga atau kesadaran keakraban dalam keluarga. Hal yang pertama seperti yang tadi kita bahas adalah pertama dalam membuat angket, membuat instrumen. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan variabel, topik atau variabel. Ananda sekalian sudah menentukan topik ataupun variabelnya sesuai dengan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian sesudah menentukan topik atau variabel, lalu membuat definisi operasional, membuat definisi operasional variabel. Oke, kemudian kita membuat kisi-kisi instrumen. Kemudian sesudah itu kita membuat panduannya, panduan instrumen tersebut. Kemudian cara menganalisa instrumen atau penilaian instrumen. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, menentukan topik atau variabel. Topik yang kita buat adalah keakraban dalam keluarga. Kebetulan saya fokus dalam topik-topik parenting, ya. Maka kebetulan ini saya membuat tentang keakraban dalam keluarga atau kesadaran keakraban dalam keluarga. Inilah topik dan variabelnya. Nah, kemudian sesudah itu langkah yang kedua adalah membuat definisi operasional. Ananda sekalian, definisi operasional adalah teori yang berkaitan dengan variabel yang kita sedang teliti. Karena variabelnya keakraban dalam keluarga, maka kita mencari teori-teori definisi dari keakraban dalam keluarga. Lalu saya merujuk kepada beberapa buku KBBI, melihat lagi sumber-sumber yang lain. Inilah dia definisi operasional. Nah, lalu apa saja indikator dalam keakraban dalam keluarga? Karena definisi operasional ini menyangkut kepada definisi variabel dan indikator variabel. Oke, baik. Lalu apa indikatornya? Oh, ternyata keakraban dalam keluarga itu ditunjuki dengan satu, saling menanyakan kabar, dua, saling mengingatkan, tiga, makan bersama, empat, berkumpul bersama, lima, rekreasi keluarga, 6. Saling mengerti dan menutupi kekurangan. 7. Memiliki visi yang sama. 8. Meluangkan waktu di tengah kesibukan. Yang ke-9 saling bekerja sama. Dan yang ke-10 adalah saling terbuka. Inilah definisi operasionalnya Ananda sekalian, di mana memuat tentang definisi variabel dan indikator dari variabel tersebut. Selanjutnya, saya membuat kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumennya akan saya buat diturunkan dari teori yang sudah kita bangun. Nah, di mana kisi-kisi instrumen itu saya buat di dalam tabel dan selalu memang di dalam tabel. Inilah kisi-kisinya. Nah, kalau ini kita lihat, coba saya enter. Oke, baik. Kisi-kisi angket kesadaran akan pentingnya keakraban dalam keluarga.
Nah, variabel kita adalah keakraban dalam keluarga. Lalu indikatornya ada 10. Nah, kebetulan di sini saya tidak membuat deskriptornya, tetapi langsung membuat itemnya nomor 120, nomor 2 1922, nomor 3 dan 18, nomor 4 17 dan 21, nomor 5 16 dan seterusnya, dan juga di sini jumlahnya. Lalu ada angket penilaiannya karena di sini ada unfavorable dan unfavorable. Nah, di mana favorable adalah item yang mendukung terhadap indikator, sedangkan unfavorable adalah item yang tidak mendukung terhadap indikator. Nah, di sini bisa kita lihat pernyataannya yang kalau positif gitu ya. Kalau dia positif atau favorable berarti sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Kemudian negatif sangat setuju 1, setuju 2, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju 4. Nah, begitu. Lalu sesudah saya membuat kisi-kisinya, lalu saya kemudian membuat panduannya. Nah, kita lanjut ya. Sudah selesai, kita buat panduan instrumennya. Panduan instrumennya mana? Inilah panduan instrumennya, atau instrumen yang sudah siap untuk dipakai dan dilaksanakan. Inilah dia, angket keakraban anggota keluarga. Petunjuk. 1. Isilah identitas Anda dengan lengkap. Bacalah angket dengan sebaik-baiknya. Isilah dengan jujur, karena kejujuran Anda sangat diharapkan. 4. Berilah tanda checklist pada salah satu jawaban nama kelas. Menurut saya, menanyakan kabar setiap bertemu dengan keluarga suatu hal yang berlebihan. Nomor 1 ini adalah indikator dari item yang pertama, menanyakan kabar. Lalu kita lihat di item nomor 20. Di item nomor 20 juga tidak masalah jika setiap hari harus menanyakan kabar ayah, ibu, kakak, adik di rumah. Juga itemnya sama. Nah, itulah untuk ciri-ciri atau eh, membangun angket ya, atau membuat angket atau kuesioner. Setelah itu kita sudah memiliki panduannya cara menganalisa instrumen. Baik, bagaimana cara menganalisa instrumen? Kita coba cek. Baik. Nah, untuk menganalisa instrumennya atau menilainya, di sini kita sudah punya penilaiannya. Jadi tinggal kita menjumlahkan saja. Sehingga nanti diperoleh, misalnya di sini ada item tertingginya 4 dan item terendahnya 1. Dengan jumlah item ada 25 ya. Ada 25 item, berarti penilaiannya total item 25. Tapi skor tertinggi adalah 25 dikali 4 sama dengan 100. Kemudian skor terendah adalah 1. Ya, skor terendah kan 1. Nih, 1. Ya kan? Oke. Berarti skor terendahnya 25 dikali 1 sama dengan 25. Nah, bagaimana untuk melihat kriterianya? Ini kan kita sudah dapat nih penilaiannya. Selanjutnya kita lihat kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Kita butuh, nah, skor tinggi, sedang, dan juga rendah. Tinggi, oke. Lalu sedang, dan juga skor rendah. Oke. Nah, maka Ananda sekalian, setelah kita paham
sebelum kita membuat kriteria dari masing-masing, kita harus membuat dulu range-nya. Range-nya di sini adalah range ya, 100 dikurang 725 ya, 100 dikurang 25, maaf maksud saya 100 dikurang 25. Kenapa harus 100 dikurang 25? Karena tidak mungkin ada responden yang menjawab atau mendapatkan skor 24, tidak mungkin karena skor terendah itu adalah 25. Jadi pasti dia 25 ke atas dan tidak mungkin ada responden yang mendapatkan skor 100 karena nilai tertinggi itu 4 dikali 25 itu menjadi 100. Jadi 100 dikurang 25 adalah 75. Nah, 75 inilah kita bagi menjadi 3. Jadi range dibagi 3. Tiganya dari mana? Tiganya ini berasal dari 3 kriteria yang kita inginkan. 1 kriteria tinggi, 2 kriteria sedang, dan yang ketiga kriteria rendah. Berarti 75 dibagi 3 sama dengan 25. Oke, baik Ananda. Berarti range-nya adalah 25 poin. Berarti 25 skor terendah ini sampai dengan tambah 25 berarti 50 adalah kriteria rendah. Lalu 51 ditambah 25 karena intervalnya itu 25. Oke, intervalnya 25 berarti 51 dihitung sampai 25 berarti 75. Lalu selanjutnya 76, dari 76 interval ke 25 sama dengan 100 sampai dengan 100, berarti inilah skor yang dikatakan tinggi. Oke, Ananda sekalian. Baik, mudah bukan? Jadi ketika ada siswa yang menjawab paket ini dan mendapatkan skor 60, berarti dia kategori sedang. Kalau dia menjawab dengan skor 40, berarti kategori rendah. Kalau dia mendapatkan skor 90, berarti kategori tinggi. Tinggi apanya? Tinggi kesadaran keakraban dalam keluarganya. Kalau kategori sedang berarti dia kategori kesadarannya di tingkat sedang untuk akrab dalam keluarga. Dan kalau rendah berarti dia kesadarannya untuk akrab dalam keluarga dikategorikan rendah. Nah, lalu dari sinilah kita kemudian mendesain layanan konseling untuk para klien kita. Oke. Baik, oke, untuk angket sudah selesai ya, atau sejenis angket. Kita lanjut kepada instrumen yang lain. Oke, kita coba cek dulu instrumen. Oke, masih diangkat. Kita coba tes dulu ya. Ini adalah Strength and Difficulties Questionnaire atau kuesioner kesulitan dan kekuatan. Nah, kita sudah tahu ini topik atau variabelnya. Kemudian ini definisi operasionalnya. Oke, baik. Ini sumbernya saya cantumkan. Oke, kemudian ini kisi-kisinya. Oke, kisi-kisinya. Oke, dari mana kisi-kisi ini saya buat? Ada gejala emosi, masalah perilaku, hiperaktivitas, masalah teman sebaya, sosial. Ini adalah turunan dari definisi operasional. Oke, turunan dari definisi operasional. Kemudian ada juga di sini cara pengolahannya. Di sini saya membuat cara pengolahannya di sini. Oke, ada poin 0, 1, 2, ya, ada poin 0, 1, dan 2. Dan kategorinya dibagi kepada 3, yaitu normal, borderline, dan abnormal. Normal itu adalah normal pada umumnya, borderline itu adalah di ambang batas, sementara abnormal adalah tidak normal pada umumnya.
Kemudian inilah panduannya untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun. Dia lebih kepada self-report atau diri sendiri yang mengisi, dan kalau dia misalnya diisi oleh orang tua untuk usia 4 sampai dengan 11 tahun. Kalau orang tua yang mengisi, jatuhnya adalah menjadi lembar observasi gitu Anda sekalian. Nah, untuk kunci jawabannya ini, lalu interpretasinya juga seperti ini. Oke ya, baik. Nah, inilah panduannya. Oke, ini panduannya. Inilah lembar yang diberikan kepada responden kita. Oke, baik. Kemudian ini lembar yang diberikan kepada orang tua karena usianya 4 sampai dengan 10 tahun. Oke, baik. Kita lanjut kepada instrumen yang lain. Kita coba cek. Oke. Ini angket tentang pelaksanaan konsultasi, ya, kisi-kisi pedoman angket pelaksanaan layanan konsultasi di sekolah. Jadi topiknya adalah tentang pelaksanaan layanan konsultasi di sekolah. Nah, ini kebetulan saya buat hanya kisi-kisinya saja ya, karena di sini katanya hanya saya buat kisi-kisi. Jadi teorinya sudah ada di dalam benak kita yang sudah kita tuliskan di file yang lain. Nah, variabelnya adalah kondisi faktual layanan konsultasi di SMA Negeri 1 Kota Semarang. Jadi perencanaan, indikatornya adalah perencanaan, pelaksanaan, materi atau permasalahan, tahapan pelaksanaan, sarana, waktu, evaluasi dan tindak lanjut, faktor penunjang dan penghambat. Oke, baik. Kita lihat di deskriptor apakah layanan konsultasi telah terprogram dalam program BK di sekolah. Saya buat nomor 1 dan nomor 2. Kebetulan kalau yang di sini itu berurutan. Nah, 222 pelaksanaan. Bagaimana intensitas pelaksanaan layanan konsultasi? Oke, baik. Sudah sampai di faktor penunjang dan penghambat. Lalu kita lanjut eh, kepada angket pelaksanaan layanan konsultasi, yaitu panduannya. Inilah panduan yang kita berikan kepada responden kita. Oke, baik. Kita coba cek di layanan konsultasi. Oh, sorry, saya belum share video ya. Oke, baik. Ini tadi ya, kisi-kisi pedoman angket pelaksanaan layanan konsultasi di sekolah. Inilah dia, gitu ya. Baik, ini tadi indikator variabel, ini variabelnya, kondisi faktual layanan konsultasi di SMA Negeri 1 Kota Semarang. Lalu ini indikatornya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, materi atau permasalahan, tahapan pelaksanaan, sarana, waktu, evaluasi dan tindak lanjut, dan faktor penunjang. Jadi ini contoh deskriptornya saya sudah buat. Kebetulan ini nomor itemnya saya buat berurutan, lalu jumlah. Jadi, apakah layanan konsultasi telah terprogram dalam program BK di sekolah? Nah, seperti ini. Bagaimana intensitas pelaksanaan layanan konsultasi nomor 3 dan nomor 4? Jadi, di panduannya atau angketnya sudah langsung turunan dari pertanyaannya. Apakah layanan konsultasi telah terprogram dalam program BK di sekolah? Nah, ini adalah turunan dari deskriptornya. Jadi jelas bahwa instrumen ini tidak lari dari variabel yang akan kita ukur. Baik, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut, kita lihat lagi contoh instrumen yang lain. Nah, contoh kisi-kisi atau pedoman wawancara. Masih seputar kondisi faktual layanan konsultasi di SMA Negeri 1 di Kota Semarang. Ini dia variabelnya. Indikatornya juga masih sama, perencanaan, pelaksanaan, materi, dan sebagainya. Lalu saya buat di sini deskriptornya. Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan layanan konsultasi. Nah, deskriptor inilah yang saya tinggal turunkan kepada panduan wawancara. Nah, seperti ini. Jadi wawancaranya terstruktur dan sudah direncanakan. Inilah yang dimaksud dengan pedoman wawancara yang direncanakan. Baik. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini adalah turunan dari deskriptornya. Kita lanjut kepada observasi.
Nah, observasi tadi adalah pengamatan, dan pengamatannya apa yang mau diamati? Pelaksanaan layanan konsultasi atau kondisi faktual dan model yang dikembangkan. Nah, di sini indikatornya adalah langkah satu. Indikator di sini adalah pelaksanaan layanan konsultasi itu bertahap. Apakah 7 tahap layanan konsultasi itu dilakukan sesuai tahapannya atau dilakukan tidak sesuai dengan tahapannya. Inilah yang dilihat indikator dan deskriptor. Konsultan membantu konsulti menceritakan situasi yang dialaminya. Nah, lalu pedomannya ada di sini gitu. Nah, jadi ketika kita mengobservasi, kita cuma bukan hanya sekedar lihat-lihat, nengok-nengok gitu, tapi kita melihat, mengamati, dan ada lembar observasi yang kita pegang sesuai dengan topik yang ingin atau yang sedang kita ingin kumpulkan data dan informasinya. Jadi pelaksanaan di layanan konsultasi di tahap satu, mengidentifikasi masalah. Apakah dilakukan? Jika tidak, buat di sini tidak. Kalau dilakukan, iya dilakukan, buat catatan dilakukan, dan diberi bobot nilainya. Apakah bobot nilainya 1, bobot nilainya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik, lalu kita lihat kepada studi dokumentasi. Jadi studi dokumentasi adalah mempelajari dokumen-dokumen tentang pelaksanaan layanan konsultasi di sekolah. Karena ini tadi variabelnya adalah pelaksanaan layanan konsultasi di sekolah. Jadi kalau Anda sekalian studi dokumentasinya tentang bimbingan kelompok, konseling individual, gitu ya, berarti pelaksanaan konseling individual atau kasus perceraian, kasus anak-anak korban bully, pelecehan seksual. Nah, berarti Anda sekalian melihat dokumen apa yang bisa dipelajari. Nah, karena saya fokus pada variabel pelaksanaan layanan konsultasi di sekolah, maka Anda sekalian yang saya harus cari tahu adalah dokumen RPL-nya dan dokumen lapel prop-nya atau laporan pelaksanaan layanan. Jadi ada RPL dan ada program dan ada rencana pelaksanaan layanan. Lalu ketika saya datang ke sekolah untuk melakukan studi dokumentasi, yang harus saya bawa itu lembarannya yang ini. Nah, jadi saya tinggal sebutkan nama sekolahnya, tahun ajarannya, kalau mau ditambahkan konselor atau guru BK-nya juga boleh. Lalu dibuat tabelnya sini, program pelaksanaan layanan konsultasi. Kita tanya, Ibu, ada nggak programnya? Kalau ada, dibuat ada. Kalau tidak ada, di checklist tidak ada. Keterangannya apa? Lengkap, tidak lengkap. RPL-nya ada, lapor prop-nya ada, laporan pelaksanaan layanannya ada atau tidak. Nah, dari sinilah kita melihat. Nah, inilah yang dimaksud dengan studi dokumentasi. Jadi, studi dokumentasi itu jelas ada panduannya, wawancara itu ada panduannya, observasi ada panduannya, dan juga angket atau kuesioner juga ada panduannya. Nah, baik. Itu ya. Kita coba lanjut lagi ke variabel yang lain lagi. Kita contohkan lagi variabel. Saya sedang meneliti tentang academic hardiness misalnya. Academic hardiness itu adalah kemampuan seseorang untuk menahan dan melawan stresor yang dihadapi dalam kegiatan akademik, sehingga tidak menimbulkan stres pada setiap kegiatan akademik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jadi, academic hardiness adalah eh, variabelnya, lalu ini adalah definisi operasionalnya. Nah, lalu kita membuat kisi-kisinya, ini adalah kisi-kisinya. Jadi indikator dari academic hardiness itu ada kontrol, ada komitmen, dan ada tantangan atau challenge. Nah, di mana kontrol itu deskriptornya saya memastikan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Itu artinya mampu mengontrol diri sendiri. Saya tidak membuat itemnya beraturan, saya membuat tidak beraturan. Nah, saya mulai dari nomor 3. Nomor satunya justru di indikator yang kedua, komitmen. Nah, Anda sekalian, untuk nomor item ini dikembalikan kepada si penyusun instrumen berdasarkan pertimbangan untuk apa? Untuk mengecoh responden agar melihat hasil data dan informasi yang disampaikannya, pertama itu konsisten, dan yang kedua itu eh, mampu mengungkap apa yang mau diungkap oleh kita.
oleh konselor atau oleh peneliti. Nah, sesudah kisi-kisinya sudah siap, saya akan buat panduannya. Nah, inilah panduannya yang maksudnya panduan ini adalah yang diberikan kepada responden kita atau klien kita. Nah, inilah yang diberikan. Jadi Bapak, Ibu, adik, Om, Tante, mohon diisi angket ini dulu ya. Nah, barulah mereka nanti mengisi. Nah, inilah yang akan kita olah. Nah, bagaimana cara mengolahnya, Ananda sekalian? Kita mengolahnya karena dia menggunakan SS, sangat sesuai, sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Di sini sudah ada ketentuannya. Oke. Kita tinggal membuat nilai karena di sini semuanya adalah favorable, maka tinggal membuat di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bisa bisa juga 1, STS ini 1, TS 2, R-nya 3, S-nya 4, SS-nya 5. Oke, baik. Ananda sekalian, itulah tadi contoh-contoh dalam aplikasi membuat instrumen. Jadi kita tadi sudah bahas yang pertama adalah instrumen membuat angket atau kuesioner atau juga skala. Yang kedua kita juga sudah tadi melihat mengaplikasikan instrumen wawancara. Yang ketiga kita juga sudah tadi membuat instrumen observasi. Dan yang keempat, kita tadi juga sudah mencoba mengaplikasikan instrumen studi dokumentasi, di mana instrumen ini dibutuhkan oleh para konselor, psikolog, untuk apa? Untuk mengenali klien mereka dan memberikan layanan bantuan yang sesuai dengan keadaan si klien kita. Khususnya dalam mata kuliah ini, mata kuliah konseling populasi khusus. Terima kasih. Eh, saya ucapkan semoga Anda sekalian paham. Jika ada nanti yang belum dipahami, boleh berdiskusi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.